Baik, puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama belajar caranya menjadi host Zoom yang luar biasa. Ya, oke, kita perlu tahu bagaimana caranya menjadi host Zoom supaya kita bisa meningkatkan kapasitas kita mengajar melalui media Zoom. Ya, baik, saya akan mulai dari yang dasar sekali. Awal yang kita harus bisa adalah bagaimana caranya merencanakan kelas supaya linknya bisa dibagikan. Ya, yang pertama kita akan lihat di tampilan Zoom ini aplikasinya ada Home, Chat, Meeting, Konteks. Home. Nah, waktu kita klik Home, dia akan ada 4 tampilan ini. Nah, kalau kita ketik join itu berarti kita akan ikuti acaranya orang lain. Di sini kita akan ketik nama kita, apa namanya, enter meeting ID or personal link name. Lalu kita akan joinnya bersama dengan suara sama gambar enggak gitu. Kalau enggak mau pakai suara, kita yang penting ikut aja ya, ini diklik. Terus enggak mau pakai video, wajah kita enggak kelihatan, ini diklik gitu ya. Nah, ini nanti masukkan ID meetingnya yang kita dapatkan dari pengajarnya. Oke, sekarang itu kalau join meeting ya. Kalau new meeting itu kita mengadakan meeting secara mendadak. Tidak direncanakan, kapan aja bisa kita bikin, maksudnya gini, kita bisa bikin meetingnya ini nggak usah pakai rencana, bisa misalnya untuk Zoom sendirian, kita mau Zoom sendiri, ngajar sendiri tanpa murid, kita share screen dan sebagainya, terus direkam dan sebagainya bisa. Tapi untuk mendadak seperti ini pun tetap kita bisa mendapatkan ID-nya atau link-nya di sini. Bisa copy link, lalu kita bisa bagikan ke peserta. Nah, saya akan keluar. Kita akan coba yang sekarang yang schedule. Schedule ini untuk membuat rencana. Jadi kita akan buat kelasnya itu kapan, jam berapa, temanya apa dan sebagainya. Percobaan ini ya, misalnya mengajar tutorial host Zoom CCA misalnya gitu. Harinya Kamis, ini misalnya jam 3 nanti ya, sekarang ini saya jam 2 siang, misalnya ini jam 3 nanti. Mau berapa jam? Kalau yang berbayar bisa lebih dari 1 jam, 24 jam pun bisa kalau yang berbayar. Kita bikin aja 3 jam. Misalnya ya jaga-jaga kalau ada yang tanya jawab dan sebagainya. Lalu kalau Anda nggak berbayar, kita bisa yang 45 menit ini saja. Tidak bisa lebih dari 45 menit. 45 menit otomatis akan mati kelasnya, akan berhenti sendiri. Terus ini biasanya kita abaikan aja. Timenya saya kalau waktu Indonesia bagian Barat akan ikut Jakarta. Ya. Lalu passcode-nya pun ini bisa kita ganti-ganti. Acak misalnya JCA host Zoom. Ini hurufnya terbatas, ya nggak bisa banyak-banyak. Jumlah titiknya. Waiting room-nya saya siapkan supaya orang-orang nggak langsung masuk ke kelas, tapi mereka ada di ruang tunggu. Kalau orang asing yang saya nggak tahu, nggak bisa di-admit, nggak bisa masuk. Jadi supaya lebih aman kita pakai waiting room ya. Terus sebagai host kita akan nyalakan video juga. Kalau partisipan masuk berdasarkan dia menyalakan video, videonya akan tampak. Kalau off ya nggak akan tampak gitu kan. Audio artinya kita akan pilih telepon and computer audio, maksudnya siapapun yang ikut kelasnya nanti bisa mengikuti dari perangkat HP maupun komputer, suara mereka bisa terdengar dan mendengar kita punya suara sebagai pembicara. Kalender kita nggak apa-apakan. Advance option ini ada pilihan enable join before host tuh mereka bisa masuk kalau kita belum masuk sebagai penyelenggara. Biasanya saya nggak centang. Mute participant upon entry. Biasanya waktu mereka masuk di mute supaya suaranya nggak kedengeran, nggak berisik. Tapi biasanya saya matikan karena malah saya ngajak mereka ngobrol. Tapi kalau di mute, kita dari pihak kita mematikan. Jadi otomatis nggak berisik. Kalau kita mau ngadakan yang ribuan orang ya harus di mute. Ya tergantung tujuan kita. Kalau kita mau ngobrol dulu sambil nunggu yang lain ya jangan di mute ya. Only
authentical user can join sign in to Zoom. Jadi ini biasanya hanya orang-orang tertentu ya. Automatically record meeting ini otomatis kalau kita centang, otomatis kelasnya langsung terekam. Tapi biasanya nggak saya centang karena saya mau rekam nanti kalau benar-benar sudah siap, doa pembukaan baru saya rekam. Karena awal-awal masih ngobrol-ngobrol, itu nggak direkam. Jadi kalau kita automatically begitu kelas mulai itu sudah terekam. Nah itu nanti capek-capekin kita waktu ngedit aja kalau saya nggak mau. Saya nggak centang. Tapi kalau ada centang, ada pilihan mau direkam di komputer atau di cloud. Nah, untuk merekam di cloud tuh hanya yang Zoom berbayar. Kalau Zoom nggak berbayar, nggak ada pilihan the cloud. In the cloud nggak ada penyediaan itu. Ya, biasanya ini saya nggak centang. Jadi saya nggak ada yang centang semua di sini. Lalu kita save. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada nih kelasnya nih, tutorial host Zoom JCA. Kalau kita mau dapetin undangannya, ini tinggal di titik 3 ini kita copy invitation. Tinggal kita kembali ke WhatsApp web. Jadi kalau kita punya ini ya, saya punya jadwal JCA ini web WA saya sendiri, nggak ada orang lain di sini. Nah, seperti ini linknya nanti. Jadi peserta bisa mendapatkan link, meeting ID, passcode atau kodenya, password kodenya. Tetapi yang bawah ini jarang dipakai, biasanya membingungkan. Jadi saya biasanya yang bawah ini mulai dari one tap mobile sampai bawah ini saya hapus biasanya. Misalnya gini nih, saya biasanya hapus supaya nggak bikin orang bingung kalau dia klik yang bawah. Saya biasanya hapus yang ini. Terus hati-hati jangan sampai yang file aslinya kehapus, yang nggak mau kita hapus ya. Hati-hati sampai di sini pelan. Sampai passcode ini baru kita enter. Nah, jadi sedikit ini aja informasinya, nggak usah banyak-banyak, sedikit ini aja. Nah, kalau kita mau ngerubah jamnya gimana? Misalnya acaranya jam 2, tetapi ini adalah jam untuk panitia. Kalau jam untuk peserta itu nggak, mereka masuknya nanti jam 2.30 misalnya, karena kita panitia mau doa dulu. Bisa kita rubah nih ya, saya coba ya. Ini kan kita lihat passcode-nya, meeting ID, linknya semua nggak ada yang berubah nih. Tapi yang ini boleh kita rubah, misalnya 14.30 WIB. Nah, misalnya gitu. Bisa kita rubah, ini pun bisa. Gak akan mempengaruhi linknya, gak akan mempengaruhi informasi lainnya, ini gak berubah. Tapi ingat, ini kita harus sadar, oh ini untuk peserta. Nanti kalau panitia tetap jam 2, misalnya begitu bisa, gak masalah. Terus kita enter di sini. Nah, tetap sama kan linknya, tetap sama kan. Nah, tetap sama, JCA hostnya tetap sama, hanya jamnya ini. Misalnya link yang ini kita berikan ke peserta, link yang ini kita berikan ke panitia. Jadi mereka sesuai jamnya yang kita inginkan mereka masuk jamnya masing-masing. Oke, kita kembali ke Zoom. Ya ini ya. Apakah bisa kita masuk ini sebelum jam dimulai? Bisa saja. Mau 2 minggu sebelumnya pun bisa. Misalnya kita masuknya sebelum mulai itu karena kita mau doa dulu, atau kita mau meeting dulu dengan panitia, atau kita mau mau mengatur, mentautkan persiapan live streaming juga bisa. Misalnya acara ini kita schedulekan bulan depan, sekarang pun kita masuk bisa. Jadi kelasnya sudah ada sebagai host loh ya. Kalau sebagai peserta nggak bisa, karena kalau hostnya belum buka ruangan mereka nggak bisa masuk. Nah ini, tadi kan saya sudah atur mereka nggak bisa masuk kalau hostnya belum mulai. Nah ini, saya sudah masuk sebelum jam dimulai. Nah caranya adalah, kalau kita sudah masuk di sini, nanti kita akan belajar tutorial berikutnya.
Nah, sekarang kita lihat di sini ada, misalnya kita udah masuk sebelumnya nih, udah mengatur bagaimana nanti persiapan live streamingnya, bla bla bla, kita udah atur ini layarnya, belakangnya dan sebagainya. Nah, caranya gimana supaya kita waktu keluar nih nggak membuat kelas itu tertutup atau linknya itu jadi hilang. Nah, untuk Anda, misalnya Anda sebagai host masuk dulu, setelah itu mau keluar lagi, nanti besok baru masuk lagi ke hari H, itu bisa gitu. Jadi kita klik N yang kanan ini, terus kita leave meeting. Leave meeting ini untuk kita meninggalkan kelas ini tetapi tidak menutup kelas ini. Kalau end meeting for all, wah bahaya, kelas itu bisa ketutup. Saya pernah tuh dulu end meeting for all, waktu hari hanya orang-orang mau masuk nggak bisa dengan link yang sudah kita bagikan karena kelasnya udah kita tutup sebelum kita mulai ya, kayak orang kalah sebelum berperang. Jadi jangan end meeting for all kecuali Anda ada murid lalu kelasnya memang udah selesai. Nah, itu baru end meeting for all. Kalau kita cuma kepengen keluar masuk untuk mengatur banyak hal pengaturan di sini, kita leave meeting. Oke, saya leave meeting ya di sini. Baik, itu aja untuk tutorial awal. Kita belajar caranya membuat schedule dan bedanya apa dengan new meeting ya. Kalau new meeting itu kita klik di sini. Nah, cara membagikan linknya dari kiri atas ini. Nah, di sini kita bisa copy link. Jadi nggak pakai buat jadwal-jadwal, mendadak aja kepengen temu wicara sama teman-teman nih, reunian. Ayo sekarang dadaan, nggak usah bikin schedule kesuwen ya, kelamaan ya. Langsung yang new meeting itu tadi, langsung copy URL-nya, langsung kita bagikan misalnya di sini seperti ini. Nah, bedanya adalah ini hanya link saja, tidak ada ID-nya, tidak ada passcode-nya, hanya link saja. Itu bedanya. Kalau kita akan mendadak gitu, atau kita mau bikin Zoom sendiri tanpa murid, langsung aja pakai yang tadi, kan nggak perlu bikin janji waktunya, judulnya, apanya. Kita bisa bikin Zoom tunggal, terus kita bisa share screen hasil rekamannya, bisa kita kirim di teman-teman yang mau menyaksikan dan lain sebagainya, atau ke YouTube atau apa gitu ya. Baik, sementara itu untuk tutorial pertama. Tuhan Yesus berkati ya.